Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya ketemu sama Vivi sama Kebinirin lagi, tapi bahasannya beda. Di sini agak ini lebih banyak ininya sih, lebih banyak entertainmentnya. Kontennya nggak begitu lama, cuma berapa nih? 42 menit. Aku lagi ngedit yang agak panjangan lagi. Setelah ini mungkin habis ini iya agak yang agak panjangan. Abis itu ada beberapa pertanyaan dari di komen yang saya lihat. Kenapa sih YouTube Bang Jip jarang ada iklan atau bahkan nggak ada? Iya, YouTube saya nggak saya monetize, jadi iklannya lebih sedikit atau mungkin nggak ada di beberapa akun YouTube dari penonton. Jadi iya saya nggak monetize, saya nggak ambil duit iklan dan segala macam, jadi biarin aja. Yang penting ilmunya kan dan nyaman nontonnya. Apalagi kalau untuk karena saya ngerasain, saya kadang-kadang nonton YouTube Bang Zuma, nonton yang lain itu nonton di TV depan di ruang tamu. Jadi kalau ada iklan tuh mesti ke sofa lagi, sementara saya keliling rumah. Jadi as always, enjoy guys. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesombongan kita kepada ilmu. Terserah nanti Bapak mau terima apa tidak, itu bukan urusan saya. Kalau kita lihat konteks di dalam Markus pasal 2 tadi, dari 23 sampai 28, kalau kita baca itu kan berbicara satu, masuk ke rumah Allah, satu ya. Kedua, waktu Abiatar menjadi imam besar. Ketiga, perihal roti. Jadi ada roti sajian yang tidak boleh dimakan. Coba, kalau Bapak bilang itu tidak ada kaitan dengan 1 Samuel 21, saya tanya Pak kebenaran, di mana cerita menyangkut 3 hal tadi? Rumah Allah, sajian roti yang tidak boleh dimakan, ya, dan imamnya imam besar Abiatar, yang mana Daud bicara di situ. Coba carikan. Kalau tidak ada, terima aja. Saya jelaskan secara rinci Bang. Ya oke. Jadi kan itu biar roti yang diberikan kepada satu sebenarnya. Jadi Bang kebenaran, ini sinyalnya putus-putus nih, sama kayak sanad kita apa Bang nih Bang, putus-putus Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Pak, kebetulan sinyal perbaiki. Lanjut. Jangan terpancing dulu, kelarkan dulu. Perbaiki, tanggapi dulu, jangan terpancing. Ini OTN suka terpancing satu-satu pembahasan. Silakan lanjut kebetulan sinyalnya perbaiki, lanjut. Di 1 Samuel 21 ayat 1, Daud datang ke Nob kepada Ahimelek, imam itu. Ahimelek adalah ayah Abiatar ya. Jadi kita lihat di ayat selanjutnya, biar saya terangkan. Lalu imam itu di 1 Samuel 21 ayat 5, lalu imam itu memberikan kepadanya roti itu karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan supaya pada hari roti itu diambil, ditaruh lagi roti baru. Jadi Abiatar atau putra Ahimelek memberikan roti sajian kepada Daud di Nob, dan peristiwa itu terjadi sebelum Abiatar menjadi imam besar. Memang di Markus disebutkan Abiatar imam besar dan memberikan roti kepada Daud. Itu memang betul. Yang menjadi polemik sekarang dipolemikkan di situ kan Abiatar belum menjadi imam besar kan. Tapi kalau soal Abiatar yang memberikan roti kepada Daud, betul nggak? Betul. Nggak ada persoalannya di situ. Itu memang sebuah kebenaran gitu loh. Cuman Bang satu-satu dulu. Nah, ya, gini Pak. Saya kasih kronologis. Ketika saya bawakan 1 Samuel 21 ini, Abang jangan berubah-berubah. Kita jujur di sini. Ketika saya bawa 1 Samuel 21, Abang bilang itu kayaknya sekedar dimasukkan, itu nggak ada korelasinya, bukan cerita itu. Terus Abang mau bawakan cerita baru. Sekarang saya tanya, berarti cerita ini korelasinya sudah tepat dengan Markus pasal 2 atau tidak? Oke, tepat. Silakan. Oke, tepat. Berarti Bapak merubah lagi ya? Bukan merubah, Bang. Jujur, tadi Pak. Bapak ini gimana sih? Bahwa dari tadi Bapak sudah tidak konsisten, bilang tadi itu tidak ada korelasinya. Sekarang sudah mulai ada korelasinya. Itu dulu baru kita lanjutkan.
Silakan lanjut dulu Bang, silakan. Ya, kalau begitu abang terima bahwa ini korelasi. Oke, ini sudah konteks yang benarnya ya, sudah diterima cukup. Silakan. Karena tadi kan beliau mencoba mengelak dari situ. Sebenarnya berapologetika itu harus juga mengedepankan kejujuran. Kita jujur aja. Nah, berarti itulah korelasinya. Ya, Markus 1 Samuel pasal 21. Cerita 1 Samuel 21 itu tidak hanya cerita tentang imam besar. Di situ disebutkan nama. Saya tanya, di 1 Samuel 21 ada enggak disebutkan Abiatar? Tidak ada. Ada disebutkan Ahimelek? Ada. Jelas ada. Berarti ada. Berarti ketika Yesus mengatakan mengutip 1 Samuel 21, dia bercerita bahwa pada masa itu ada Daud begini-begini. Terus dia sebutkan Abiatar. Apakah Yesus lupa ceritanya? Yesus tidak ingat ceritanya? Atau Markus salah menceritakan Yesus? Hanya itu dua aja. Mau berpolemik di mana? Kita tidak usah lagi bercerita tentang apakah Abiatar imam besar pada masa itu atau tidak. Karena itu pasti bukan. Karena kalau kita baca kisah itu di Nop itu, Yesus itu bercerita mengangkat kisah itu menerangkan betul-betul proses roti sebagai sajian yang tidak boleh dimakan. Jadi ini kan bahasanya begini, karena kalian khawatir Yesus salah kan? Yesus salah ngutip kan? Ini Bible salah kan? Kan kalian mau menghindar dari kesalahan itu. Ini baru satu dari ribuan. Ya, wallahi ribuan. Baru satu dari ribuan. Jadi kalau misalkan ini mau dipungkiri, falyatafaddal mashkura. Silahkan diingkari saja terus-menerus, enggak apa-apa. Kitab-kitab kalian yang percaya-percaya kalian yang masuk ke sana kalian juga. Tapi coba lihat, kalau Yesus mengangkat cerita ini lalu figurnya tidak ada. Pertanyaan saya, siapa yang salah? Silakan. Ya, ini kan pertanyaan abang ini kan mengatakan siapa yang salah. Ini nggak saya jawab dari tadi kan nggak ada yang salah di sini. Kenapa nggak ada yang salah? Ahimelek anaknya Abiatar. Jadi Yesus mengatakan Abiatar yang memberikan roti kepada Daud. Hal itu mungkin terjadi nggak? Karena Abiatar ini kan anaknya Ahimelek. Bisa saja kan Ahimelek menyuruh Abiatar kasihkan roti kepada Daud. Nah, apakah semua teks itu dituliskan dalam Alkitab? Ya tidak. Justru disitulah menerangkan ketuhanan Yesus. Dia tahu peristiwa waktu itu. Apa yang terjadi gitu loh. Memang pada waktu diceritakan di 1 Samuel 21 itu, 21 ayat 1, di situ memang Daud berbicara dengan Ahimelek. Tetapi Abiatar itu, jangan lupa, Abiatar itu anaknya dari Ahimelek yang menjadi imam besar setelah Ahimelek dibunuh oleh Saul. Dan seperti itu. Jadi konteks itu kadang kita nggak mengerti ya, wajar saja karena Bang Alwan ini kan bukan beriman kepada Alkitab. Jadi dia terus berpikir tentang Alkitab. Itu hal wajar. Ya. Ini Jadi sudah ya, kebenaran. Bang Alwan. Saya bukan mau bela Ustazi Alwan, bukan. Ya, tapi teks itu jelas-jelas berbunyi Abiatar menjadi imam besar. Soal dia jadi anak yang ngantar roti itu bab lain. Ya, Abiatar menjadi imam besar itu teksnya. Kalau Anda mau ngarang, mengilustrasikan, mengimajinasikan ketika itu bapaknya nyuruh Abiatar, Abiatar, ambilin roti kasih sama Raja Daud misalnya. Ya, itu silakan, tapi waktu itu imam besarnya Ahimelek. Jadi nggak usah dibuat cerita yang enggak untuk membenarkan itu. Sekarang pilih salah satu. Betul kata Ustadz Alwan. Yesus salah atau Markus salah? Kalau saya lebih baik Markus salah. Saya bukan membuat cerita Saya yang mustahil enggak. Yesus salah. Bang Gitu dia. Muhammad, saya bukan membuat cerita yang enggak. Maksud saya gini. Enggak, ya Bahwa teksnya apa? Alkitab Teksnya apa? Ya. Adikku, coba teksnya apa? Teks, Dia 26 iya, apa teksnya? sebentar. Teks aja dulu. Iya. Bukan, jangan ngarang-ngarang dulu. Teksnya aja dulu. Kita Enggak, tekstual saya dulu. enggak Teksnya apa? ngarang-ngarang. Saya hanya menceritakan satu Astagfirullah. prinsip nih. Apa bunyi teksnya? Apa bunyi teksnya adikku? Sebentar. Abiatar menjadi Artinya, imam besar. Kalau Tunggu dulu. seluruh Tunggu dulu. Dalam rumah ya, Allah silakan. waktu itu Abiatar menjadi imam besar. Saya ulangi teksnya semua biar dengar. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu itu Abiatar menjadi imam besar. Persoalan yang dibicarakan Ustadz Alwan, Abiatar menjadi imam besar. Lalu makan roti sajian perkara yang bawa istrinya Ahimelek atau anaknya Ahimelek itu babnya lain lagi. Itu nggak bisa kita ceritakan dan tidak ada diceritakan di teks ini.
Itu udah karangan Anda, asumsi Anda, ilustrasi Saya, Anda saya, sendiri. siap. Saya mau tegaskan begini ya, begini. Cara yang elok dalam diskusi. Hah, kenapa Ustaz Yoy? Ada yang manggil kayaknya anaknya kayaknya. Bro Vivi, selamat pagi bro. Ada Melanjutkan Vivi, ya. ada Ki Jibril. Saya sedap ingin ini menegaskan, saya ingin menegaskan begini ya kawan-kawan. Dalam kita berdialog, jangan karang bebas. Itu hindari mengarang bebas. Gini, tadi Bang Kebenaran tadi dia sudah terima konteksnya bahwa inilah yang dicerita Yesus, inilah kejadian di Nop ini karena memang kan dia tinggalnya di Nop itu. Nah, ketika di sana lalu disebutkan dalam cerita Markus itu Yesus bercerita Daud ketemu dengan Abiatar, ternyata di 1 Samuel dia ketemu dengan Ahimelech, mulailah karang-karangan mulai terjadi. Oh, kan Abiatar itu anaknya Ahimelech. Mana tahu dia dipanggil, ambil roti ini makan coba. Bang, Anda mulai ngarang-ngarang di sini nih cerita. Itu udah namanya halus, proses Bang. Itu Hollywood. iya, maksudnya boleh jadi. Kalau boleh jadi orang bisa mengarang bebas aja. Bagaimana kalau kita bikin saja boleh jadi pada masa itu anaknya kembali dari masa depan dia gantikan bapaknya untuk menjadi imam pada masa itu. Kenapa enggak cerita yang spektakuler saja? Bukan ke atas Jadi, itu, Bang Lawan. jadi Bukan ke atas itu. enggak. Saya cuma mencoba untuk saya gini. amputasi Ya. jalan berpikir Jadi mengarah. sutradara, cocoknya Iya, sutradara. jangan Bukan kita cerita saudara. itu. Jangan. Maksudnya gini loh, sebentar teman-teman. Maksudnya gini. Tidak mungkin peristiwa sedetail itu dituliskan ke dalam Alkitab bahwa yang memberikan roti ini ketika itu seperti ini. Jadi Alkitabnya sekarang ini Anda tahu kan sudah berapa Enggak. ayatnya? Yang Kalau saya yang soroti itu dimaksudkan, adalah cara Anda tuliskan membela. seperti yang Anda Di, maksudkan itu nggak mungkin nih gitu loh. Jadi Gini, Bang Kebenaran. kalau Jadi siapa kalau yang tidak memberikan mungkin, roti kenapa kepada Anda yang Daud? ceritakan Enggak, Bang maksud saya Kebenaran. hanya kebenaran? membuka Kalau tidak mungkin, berpikir. kenapa dibuat jadi sinematografi? Bukan Kenapa seperti dibuat itu. kayak Hollywood Ini saya gitu? hanya Ada mencoba ceritanya membuka jadi kayak pikiran sutradara. abang-abang ini, membuka pikiran Kenapa mesti abang-abang. dibuka Kalau soal teksnya? yang memberikan roti atau siapa itu tidak ada diceritakan di situ loh. Kalau misalnya Ahimelek yang memberikan, tapi meskipun Abiatar yang memberikan roti kepada Daud itu tidak diceritakan bahwa yang memberikan roti kepada Daud itu Abiatar, karena masa itu dia berbicara kepada Ahimelek, gitu aja maksudnya. Jadi itu kan Bang Alwan ini kan mempersoalkan. Di situ kan Ahimelek, kenapa dituliskan di situ Abiatar? Kan itu aja persoalannya sebenarnya. Itu persoalan yang besar. Bukan. Bang. Yang Jangan dianggap kecil dipersoalkan, itu. Coba saya berikan sedikit sedikit pengetahuan ya. Begini. Yesus itu bercerita mengutip perjanjian lama. Dia sering mengulang-ulang itu sebab ada tertulis. Saya tanya, Yesus dapat cerita itu dia alami atau dia baca? Saya tanya sama Bang Kebenaran. Terus Anda mau bilang Yesus itu mengambil cerita yang tidak tertulis. Dia ngambil dari mana? Cerita, Abiatar bawa roti seperti versi Bang Kebenaran. Sekarang saya tanya, Yesus menyebut Abiatar di kisah roti yang nggak boleh dimakan. Saya tanya, Yesus ngambil Abiatar dari buku mana? Yesus belajar perjanjian lama kan? Yesus ngambil cerita dari mana? Saya tanya, coba dijawab, silakan. Kalau pendapatnya saya ya Yesus itu kan Tuhan, dia tahu segalanya gitu aja kira-kira. Ya, Bentar, kebetulan nih Pipi kayaknya cerdas nih. Bro Pipi kayaknya tahu nih. Silakan bro kalau ingin menanggapi bro. saya izin mute dulu. Ada Bang Jibril di sini juga, ada semua kawan-kawan. Silakan dilanjut ya. Siap Ustadz, lanjutkan Ustadz. Barakallah. Pipi dulu silakan Pip. Barangkali ingin menanggapi tadi Bro Pipi, silakan bro. Ya betul kata Bang Kebenaran tuh karena dia Tuhan. Kan ada tertulis, aku yang Aduh, mengutus para membetulkan. nabi-nabi. Aduh. Lanjut. Kan ada tertulis, aku mengutus para nabi-nabi. Jadi apa yang dilakukan nabi itu Tuhan tahu. Clear kan? Iya, Itu iya, Bang iya. Kebenaran. Iyalah. Iyo kan sela. Bukan gitu Bang, memang seperti itu kan kalau Anda baca di Alkitab, di Biblos, kecuali kita tidak percaya Biblos, ya wajar kita mempertanyakan. Sekarang yang dibilang Coba. Ustadz Alwan itu kan betul ya. Di ayat 26 itu dikatakan bahwa Abiatar menjadi imam besar. Siapa yang katakan? Yesus katakan. Baginda Yesus Kristus alaihissalam mengatakan Abiatar menjadi imam besar. Itu kata Yesus.
ya kan? Sedangkan menurut Strong Concordance-nya dari 1 Samuel ayat 21 tadi, ya kan? Sebaliknya yang jadi imam besar adalah Ahimelek, ya kan? Nah, yang jadi persoalan itu siapa yang jadi imam besar, bukan siapa yang kasih makan roti, siapa yang ngantar roti itu bukan menjadi poin yang penting, ya. Kalau yang ngantar roti itu pun disuruhnya pembantunya, pelayannya itu bukan hal yang penting. Abiatar ada di situ pun itu bukan hal yang penting. Yang penting dia bukan imam besar. Imam besar saat itu adalah Ahimelek. Ketika si Abiatar jadi imam besar aja pun dia jadi imam besar setelah dibawa kembali dari Nob itu. Dan ketika dia di situ jadi imam besar, dia bersama-sama Zadok jadi imam besar. Artinya, ketika Yesus menyatakan dia saat itu imam besar, udah 2 kali problemnya salah. Pertama, bukan dia imam besar. Yang kedua, waktu dia jadi imam besar pun, dia jadi imam besar itu bersama-sama dengan Zadok. Semua prosesi dilaksanakan bersama-sama dengan Zadok di zaman Nabi Daud. Jadi Anda yang tidak mau membenarkan kebenaran, padahal Anda kebenaran, tapi itu tidak masalah buat kami. Izin saya motong dulu Ustadz Muhammad. Ya kawan-kawan begini ya. Ini hanya 1 dari ribuan. Abang kalau mau diterusin ini mumet sendiri kepala abang. Kan dari tadi kita minta tanya aja soal Islam, nggak usah nyebrang. Soalnya kalau kami tanya, kami bisa menerangkan biar lebih kawan-kawan bisa dapat pencerahan tentang Islam. Tapi kalau mau ditanya soal Bible ya dipikir-pikir lagi nanti. Saya mau temani ibu saya dulu ke rumah sakit. Saya izin turun, kawan-kawan semua, Bang Jibril semuanya. Ustaz. Ya. Cepat sembuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Aki Jibril. Ayo, Aki Jibril mulai. Oke, sebelum dilanjutkan sama Abang dan Jibril, Ikhwan Pilah sekali lagi ya bantu di tap-tap. Tadi saya sempat terpental. Dan ini tolong di follow akunnya Pak Angon ya. Ini saya besarkan saudaraku biar bisa open cam beliau. Ya, Ikhwan Pilah yang belum follow bantu di follow saudaraku. Terima kasih Ikhwan Pilah. Lanjut Abang dan Jibril, silakan. Waduh, nih belum sarapan nih. Tapi gak apa-apa. Enggak, jadi gini yang terakhir saya ngobrol sama VP, saya udah kasih tahu di mana putus-putusnya sanad kitab sucinya. Habis itu Bang Kebenaran bilang ada sanadnya jelas. Ini coba diajarin dong saya. Abang-abangku di sini coba tolong dikasih tahu gimana transmisi kitab suci kalian. Silakan. Iya. Saya jelaskan ya. Itu yang pertama Anda akui atau tidak, itu mulai penulisan di abad pertama ya, oleh para murid-muridnya Yesus. Oke. Itu di mana tuh, Bang? Maksudnya di mana gimana? Buktinya? Bukti apa yang ada? Itu kan ada kanonisasi, itu kan ada manuskripnya, Bang. Kok ngarang sih? Kok ngarang? Ngarang apanya? Manuskrip Bible abad 1 namanya apa, Bang? Kok abad 1 lagi, Bang? Tadi katanya ditulis di abad 1. Bang, ini sekarang ke abad 1 berapa tahun kira-kira, Bang? Ini maksudnya? Sekarang ini, waktu yang sekarang ini, tahun 2024 ini, ke abad 1, tahun jaraknya. 2024? Oke. Sekarang gini, saya dulu ambil buku di SD aja, Bang ya. Buku SD saya. Oh, kitab Kalau suci abang saya sama kayak tampilkan- buku ini SD. Bukan sama, dengarkan dulu. makanya Abang yang nyamain loh. Bukan saya nyamain, saya hanya membuat analogi, Tolong Bang. kebenaran, Ya. jangan menghujat kitab suci, tolong kebenaran. Enggak, Jangan enggak menghujat ada. kitab suci lah. Aduh, kan ini kalau kayak gini diskusi ini polemikus namanya. Bukan diskusi polemikus. Kan Al-Quran Anda sendiri kan ada di zaman Utsman, Bang. Itu ada 200 tahun setelah kematian Nabi Muhammad loh. Gimana? Jadi Abang yang mengatakan Gimana? sanadnya. Enggak. Jangan ke Al-Quran. Ke Al-Quran saya bisa tunjukin Al-Quran yang sama tahunnya dengan Rasulullah. Enggak, tapi justru, nanti ke Bang, Al-Quran. Nanti kita ke Al-Quran. Tapi Biblos Abang abad 1 nama papirus sama nama kodeksnya apa coba? Ya makanya dengarkan dulu, jangan dipotong-potong ya. Dengarkan dulu sebentar ya. Jangan dipotong-potong, langsung dipotong-potong. Iya, bangku ganteng, iya. Ya, jangan dipotong-potong. Jadi gini, kalau saya sekarang mengambil buku SD saya aja, yang sekian puluh tahun yang lalu, itu sudah kumal. Di buku SD lagi. Jangan buku SD. Jangan menghujat. Saya nggak mau ada penghujatan. Saya nggak menghujat. Saya membuat analogi loh. Ini analogi ya. Analogi perbandingan. Mengerti kan? Jadi
Kalau buku SD saya saja sekarang tulisannya nggak jelas lagi ketika saya ambil, apalagi buku yang 2000 tahun yang lalu. Apakah masih nampak? Ya jelas nggak nampak lagi. Cuman kenapa ada di abad 3 atau abad 4, itu kan tulisannya udah turun-temurun. Dan teknologi di abad ketiga pasti lebih baik daripada di abad pertama. Nah gitu. Makanya yang sekarang nampak itu manuskrip yang ada Udah di saya abad udah dapat ketiga. poinnya. Boleh saya bantah? Artinya apa? Penyalinan itu ada dari bapak-bapak gereja Udah, datang iya. dari murid Udah Yesus ke boleh bapak-bapak saya bantah. Jangan banyak baru bicara nih, ini biar data yang berbicara. Lanjut Abang dah. Dia pengakuannya katanya di abad 1 di ini nggak ada teknologi penulisannya, kalau dia tulis di zaman SD puluhan tahun aja nggak selamat, ini itu. Nih coba dibuka matanya nih. Nih dibuka matanya. Kita buka dari The Met. The Met ini museum di New York. Mereka punya namanya Hanach Letter, Middle Kingdom. Ini 2000 tahun sebelum Yesus. Nih surat nih. Surat Fir'aun nih. Masih bisa dibaca nih. Ini 2000 tahun sebelum Yesus. Ingat ya. 2000 tahun sebelum Yesus. Ini 4000 tahun yang lalu masih ada. Jadi jangan teknologi alasannya. 2000 tahun Patah yang tuh. lalu. Itu surat Firaun tuh. dituliskan di batu atau di kertas, Bang? Di kertas. Ya, di batu atau di kertas? Di kertas abangku. Kertas. Di Kertas mulai kertas. Oke, kertas mulai kita search ya. Sebentar ya Bang Jibril. Kita cari apakah kertas sudah ada 2000 tahun sebelum itu. Kapankah kertas mulai La diterbitkan? haula wala quwata illa billah. Pakai mau Pakai ngeles logika, Bang lagi. Jibril. Bang Enggak, Jibril, jangan pakai kertas logika itu menyesatkan. mulai di abad Ini berapa? oke. Iya, saya tunjukin nih ya. Saya tunjukin ya. logika dong. Iya, Kita saya bisa bicara enggak logika. Ini Bang Jibril gimana? logikanya logika Kertas botol aja ada masalahnya. di apa, Bang? Sekarang saya tampilkan kertas ya. Abang Jibril tadi mengatakan itu kertas ya. Kita tengok kertas ada di abad berapa. Nih. Nih. Saya tampilkan data. Enggak, ini kertas saya ada tunjukin, di abad Bang. berapa. Bang. Saya tunjukin nih. Bang. Nah, ini contending of Horus and Seth. Lihat ya. 1100 tahun sebelum Masehi. Materialnya papirus. Papirus. Ininya ink, ya. Nah, tapi Bible Abang abad 3 materialnya apa? Sama yang 12 abad sebelum Yesus. Materialnya sama. Udah jangan ngeles ke teknologi kertas ini itulah haula wala quwata illa billah. Segitunya mau nuhanin makhluk, heran gue. Tadi kan Anda yang mengatakan itu kertas kan? Makanya saya bawa ke arah kertas. Ini kalimat Anda sendiri yang saya ambil. Terus Anda ngeles lagi gitu loh. Itu sama-sama papirus abangku. Papirus sama dengan kertas nggak? Nenek moyangnya kertas. Kata kertas, Kurang tipis. kertas itu datang Tidak dari kata sama. papirus. Gitu aja, Bang. Lah haula, dia Bukan ngelesnya aja ke gitu. kertas ini loh. Bukan ngeres. bukan Lo ngeles. Ada lo yang bilang tadi mengatakan abad itu 1 nggak ada teknologi ini itu. Dibilang ditunjukin 12 abad sebelum abad 1 udah ada teknologinya. Ngelesnya ke kertas lagi nih. Aduh. Gimana nggak kelar pembahasan gitu. Ini sekarang kita mau bahas kertas nih. Di abad 7 aja itu ditulis pakai tulang-tulang daun korma. Itu gimana? Papirus kan udah ada di situ tuh. Sibuk nyerang. Kan? Sibuk nyerang. Bukan nyerang. Oke, nih gue tunjukin nih. Gue tunjukin nih. Ini kebiasaan nih, dia kalau berak mesti orang yang nyebokin. Bentar, Ane buka nih. Biar diem deh soal Al-Quran. Nih. Untung buka nih. Dari Islamic Awareness, Quran manuskrip. Abis itu di sini ada radiokarbon. Nih radiokarbon. Ini apa namanya? Pembusukan kertas. Namanya radiokarbon dating. Nah, ini kodeks Sana'i. Nih. Ini isinya dari Al-Baqarah 246 ayat 246. Nah, ini radiokarbon datingnya. Ini di Sodesby 1993, Stanford 2007. Di sini dibilang Al-Quran yang ini itu 95%, it has 95% probability of belongings to the period between 578 ke 669. Nabi Muhammad meninggal 532.
Jadi waktu ini masih ada, masih hidup. Enggak, udah jangan ngeles. Enggak, udah ini manuskrip Sanaa namanya. Udah nggak usah ngeles. Abad 1 mana? Kebiasaan ngeles-ngeles. Udah kejawab tuh. Sekarang itu yang Anda sebutkan tadi manuskrip apa itu? Sanaa. Nggak didengar Sanaa, sih. saya cari Sanaa sebentar. Dam 0127. Cek sendiri. Manuskrip Sanaa ya, sebentar saya nih. Dam 0127. Tuh, dia sibuk ngurusin Al-Quran. Biblosnya abad 1 dia nggak lurusin. Sakit jiwa nggak nih orang? Capek gak ngadepin yang kayak gini? Kebenaran udah belok diskusinya itu. Iya, banyak biblos abad 1. La haula wala quwata illa billah. Cuma Tuhan gue ngadu. Dia Google, dia baca di Wikipedia. Oh ini ada yang salah. Oh ini. Nanti kita ngobrolin yang itu. Kasih handuk kan, Kos. Kos, kasih handuk putih itu kepada kebenaran. Biar dia bisa lempar. Bang Jibril, Oi. itu manuskrip tertuanya atau gimana sih? Itu Enggak, itu bukan tertua. Yang ada yang lebih tertua lagi dari carbon datingnya di Birmingham. Enggak, udah kenapa Al-Quran? Ini Biblos abad 1. Sebentar ini kok. Enggak, udah nggak usah sebentar. Ntar lama kita bahas. Biblos abad 1 mana? Enggak, sebentar Tuh, ya. hah? Ini kan tadi Enggak Jibril malu, mengatakan- kebenaran enggak ngalu. Kok malu? Enggak malu kau. Kan loh. La haula wala quwata illa Kalau billah. Birmingham itu Enggak berapa lembar enggak Bang ngalu, Jibril? enggak malu. Aduh, sebentar Bang. Enggak ada malunya nih orang. Birmingham itu berapa lembar? Nggak ada Enggak. Coba Vivi, Vivi, kasih tahu nih, kasih tahu nih teman seiman lo nih, enggak ada malunya, wallah. Coba ganti pemain, coba Vivi. Kebenaran memang gitu dia, kalau diskusi belok kemana-mana. Kalau Anda masuk, Anda ganti pemain. Gimana sih? Birmingham cuma Ganti 4 pemain, lembar. Itu carbon itu kok datingnya bisa di jadi banyak itu? belakang. Kok bisa jadi banyak maksudnya? Kok bisa jadi banyak maksudnya? Birmingham kan cuma 2 lembar, Bang. Heeh. Itu kok berarti itu nggak lengkap isinya. Kebenaran semua isi kamu tahu Al-Quran nggak di situ. yang Sanaa yang tadi saya kasih tahu kamu itu tulisannya tahun berapa? Radio carbon datingnya? Anda bilang tadi 500-an. 578 ke 669. Abis itu yang Sedangkan si Birmingham tahun berapa rupanya? apa? Birmingham tahun berapa? Berapa yang kamu tahu? Jangan nanya-nanya doang. Kok jadi ngajarin gue? Oke, sebentar saya tampilkan ya. 568 ke Saya tampilkan datanya. 645. Aduh, ini orang. Berarti lebih tua itu dong daripada Birmingham. Lebih tua, tapi sejaman dua-duanya. Kamu paham nggak? Sejaman dua-duanya. Jadi ada yang 4 lembar, ada yang 8 lembar, ada yang 30 lembar, ada yang 200 lembar. Tapi sejaman semua. Paham nggak? Nah sekarang yang aneh, di abad kedua ada 26 ayat, di abad keempat lengkap tiba-tiba tuh kitab. Dari mana itu? Beda zaman tuh. Kiu. Abad 1 udah nggak usah belok-belok kebenaran. Abad 1 gimana? Nggak dijawab-jawab, gue capek. Itu tadi Birmingham sama yang abang sebutkan La tadi haula sama ya, wala sama. quwata illa billah. Nggak sejaman. Dia masih Abang mau mengklaim sejaman ya silahkan, itu nggak sejaman. loh. Saya tampilkan ini, saya 568 ambil ini si datanya. botol nih kebenaran nih. Yang satu Sebentar, saya Birmingham, ambil datanya. Birmingham tahun 568 ke 645. Sanaa tadi 578 ke 669. Nggak sejaman. Sejaman lah. Kok botol sih? Kan lama-lama kepancing juga, gue belum sarapan nih. Nggak nih si Vivi coba, kok dari tadi anteng banget Vivi. Bro ngomong bro Pipi ngomong bro. Bro Pipi ini agak jujur, kalau tidak tahu, tidak paham enak. Kayak si kebenaran ini udah bodoh, sok pintar susah. Ya biar Bang kebenaran aja yang bicara dulu. Pasrah gitu, duh ya Allah Gusti.
Oten-oten di bawah Gimana yang nih? bisa membantah ya. Enggak, gimana nih Pak berikan Jenderal? permintaan. Pak Jenderal, Akan berikan permintaan. Pak Jenderal, dia setiap ngomong kan ada jelas nih transmisi kitab Saya suci bacakan saya. dulu. Tapi begitu dijawab satu nih, nggak ada dari tadi, nggak ada kita dijawab. Nah itu dia. Bang Jibril, saya tampilkan dulu datanya ya. Saya tampilkan ya. Tentang Birmingham dulu. Abang bilang tadi kan 558 ya. Hah? 558 ya. 568. 568. Apakah memang naskah Al-Quran tertua di Tuh, dunia itu dia sibuk 568? nyerang itu loh. Kitab lo abad Bukan 1, coy. Saya Kiu. Birmingham itu masih sejaman sama Rasulullah nggak? Masih. Kitab lo sejaman nggak mau yang nerima wahyu? Kiu. Orang mah korupsi duit, ini mah kitab suci. Bukan cuma Tuhan yang istirahat 1 hari, kitab suci istirahat 1 abad. Maksud si kebenaran mau apa sih? Nggak ada, dia mau sibuk nyerang aja biar kita nggak nanya lagi Biblos abad 1-nya mana gitu. Gini abangku, tadi di awal dia naik kan ada Ustadz Alwan pertama itu. Dan saya gini, Pak, kebetulan pasienku, cobalah kali sekarang mah kamu nggak akan ditanya, bertanya aja sepuasnya. Coba dia apa? Saya itu inginnya ditanya. Dia nantang. Dari itu Ustadz Alwan tadi satu pertanyaan aja mutar-mutar kagak jelas, ngeles terus. bukan muter. Anda nggak mengerti konteksnya, itu masalahnya. Tetapi Anda persoalkan. Nah, itu dia. Karena tujuan Anda kan bukan mengetahui kebenaran seperti diri saya gitu loh. Nah, jadi gini ya, kalau dilihat tadi Birmingham, tahunnya di sini, tahun saya sebutkan nih, ini situsnya liputan6.com ya, liputan6.com. Oke, siap. Mantap, liputan 6. Liputan6.com. Siap, mantap. Iman sebatas liputan 6. Siap. Ya, langsung framing nih. Langsung framing. Sabar Iya. dong. Kan dia aja ketawa. Siapa ketawa? Sebentar, catatannya. Nggak sekalian lampu merah, Bang. Diskusi ilmiah liputan6.com. Goodbye intelektualitas, goodbye intelektualitas. Lanjut dulu ya, Bang Tuti, silakan Bang Tuti. Saya lagi nyetir ini. Oke, siap. Hati-hati, Bang, nyetirnya, Bang. Gue masih positive thinking deh buka Wikipedia. Liputan 6 abangku. Lah. Tapi agak mending daripada si sedot itu nampilin data dari Facebook. Status Facebook dibawa. Cuma sama Tuhan gue ngadu Allah. Aduh lucu-lucu. Bro Pipi. Kenapa sih Oten harus kayak gini bro? Ayo bro. Buka mute nih bro. Apa itu Om? Aduh. Pipi pagi-pagi udah malu lihat temennya, lihat saudaranya kayak gini. Enggak, gua nggak malu. Enggak. Biasa diskusi. Gimana bang? Nggak apa-apa Bang Jibril. Kan gua akuin. Sama Bang Buya. Jenderal. Dua Kok orang bang yang sih? berbahaya di api itu Jibril dan Tahta. Kan Enggak, gua udah kok bang sih manggilnya jenderal? Bang, kan gue udah ngakui ke Bang Buya. Jenderal, lo bilang kalau gue bener, panggil Buya jenderal. No, pulang. Bang Buya, dua orang yang berbahaya di api. Jenderal. Jibril dan Tahta. Gue nggak terima, lo panggil jenderal. Jenderal Buya. Jadi kalau lawan orang berbahaya, memang harus pelan-pelan nyerangnya. Jenderal. Serius gua. Enggak, lo nyimak nggak nih setengah jam terakhir kita ngobrolin apa? Gini bos, gue tuh nyimak. Gue serius. Gue itu selama ini kan mendalamin Alkitab. Gue kan baru mau mencoba belajar sejarah. Mantap. I need time, oke. Jadi data gue itu
lu tau lah kalau gua nggak punya data, gua malas ngomong. Itu. Sabar. Enggak, jadi transmisi kitab suci lo nih gimana nih? Itu hal yang paling penting loh, karena iman kita semua bergantung di situ loh, bersandar di situ loh. Ngapain lo sibuk perang ayat ini itu, tapi kitab suci lo nggak tahu dari mana? Gimana itu? Karena landasan gua gini Bang Jibril. Imani saja. Mau tahu? Apa itu? Bukan, no. Apa itu? Kalau kita bicara logika, gini. Janji caleg. nih. Kenapa gue yakin? Bentar lagi dia janji caleg mah jualan obat nih. Kita tunggu. Ini serius. Karena yang kita ketahui ini Bang Jibril, percaya atau tidak, di Vatikan tuh ada perpustakaan Alkitab kan? Betul? Betul. Nah sudah. Di situ kan orang-orang pintar, orang-orang yang paham. Ya sudah, gue nggak akan mempertanyakan keilmuan mereka. Seperti itu. Gitu ya. Yes. Tapi kan ini sekarang ini nih bro. Sekarang tahun berapa sih? Lupa gue. 2024. 2024. Nih gue buka nih. Tahun Ya. depan gue nikah. Bre. Gue buka nih, Bre. Oke. Ini dari kalau lo bisa baca nih. dg.fatlib.it. Ini kira-kira kepanjangannya apa ya, Bro? Gue belum pernah dengar. Waduh, lo mesti mainnya kurang jauh berarti. DG ini artinya digital. Vatikan ini artinya, Vat ini artinya Vatikan. LIB ini artinya library. .it ini artinya Itali. Jadi ini ada bro, namanya Vatikan Library. Ini semua manuskrip ada. Lo mau yang mana? Ada puluhan ribu manuskrip di sini. Dan yang tertua itu Tada, namanya manuskrip Vat GR 1209. Ini namanya Codex Vaticanus. Codex Vaticanus ini bro, ini kalau gue Google nih ya. Nih, Vaticanus. Waduh, renyah banget dah keyboard gue. Kalau gue buka nih bro, dari The Center for the Study of New Testament Manuscript. Ini untuk orang-orang yang nggak ini. Nih, translate. Pusat Studi Naskah Perjanjian Baru. Vaticanus ini bro, coba ini abad berapa bro? Coba bacain, gue tiba-tiba buta nih pagi ini. Bro. Hah? Empat. Jadi Vatikan aja, ini abad berapa bro? Keempat. Mau ngeles kemana lagi bu? Ke Vatikan? Jedor. Ya gue bisa ngeles kalau gitu. Allah Robi. Assalamualaikum Bunda Rama. Gue bisa ngeles kalau gitu. Baru ditemukan di abad keempat kan boleh. Boleh kan? Ditulisnya abad keempat, abangku sayang. Ditemukan itu. Ditemuinnya abad 16, cinta. Ditemuinnya di abad ke-16, tulisannya begitu radiokarbon itu abad ke-4. Sebenarnya mereka karbon datingnya itu di 325 ke 350. Lo jangan tiba-tiba bilang nih kodeks tiba-tiba ada sebelum Abraham aja, sama nanti. Nih Bunda Rama beneran nih, Assalamualaikum. Bunda, Waalaikumsalam Bun. Bunda Rahma. Ada suaraku kah? Nah, ada, mantap. Merdu. Mau ngeles kemana Iwan lagi? Pilah ya, sebelum dilanjut bro, izin sebentar, bantu di tap saudaraku ya, agak goyang ini Komal. Dan ini saya sekali lagi, ini akun Pak Angon, akun baru saudaraku ya. Bantu di follow akun Pak Angon biar bisa open cam beliau. Yang pinggir saya nih Pak Angon. Silahkan saudara. Lanjut bro Vivi. Ustadz Ya izin teman-teman, DM. baru bikin hari ini ya. DM. Jadi mohon maaf kalau meminta kalian untuk terlibat dalam itu. Bukan koin, saya minta follow ya, Ahina, Iwan Pilah. Terima kasih. Lanjut, Ahi Jibril. Ustadz izin DM ya. Siap Bunda. Sesuatu. Ya lanjut. Vipi. Bang Jibril, Oi, gue sponsorin mau nggak? sponsorin untuk? Duel sama RK. Kayaknya di RK paham itu.
RK mainnya teriak-teriak bro, gue nggak bisa kayak gitu. Dia lawannya Bang Nandar, lawannya si ya itu gue nggak bisa perang-perang Bang kayak gitu. Kores semalam main thread sama Bang Kores juga semalam. Ya kan gue nonton. Kalau kayaknya kalau dia, Nggak, dia bisa jelasin. Kalau dia bisa jelasin berarti dia udah jelasin. gue nggak tahu ya, karena setahu gue ya, yang apa ya, orang Kristen yang hafal bener-bener sejarah, RK. La haula wala quwata illa billah. Yang gue haula lihat, wala yang gue quwata lihat. billah. Itu gimana Edis ya nggak bro? Ya? paham. Bukan gini bro, itu sama aja gue belajar biologi sama Kang Tambalban. Lu parah lu. Bukan. Maksudnya gue udah denger study dari si siapa namanya? RK. Dari bukan dari siapa namanya? Bambang Narsenu. Gue udah dengerin lagi bapak-bapak pendeta lo. Abis itu begitu bapak pendeta lo datang ke sini pun gue tanya hal yang sama, mereka nggak bisa jawab. STT pun gue tanya nggak bisa jawab ini apa segala macem. Terus kok tiba-tiba RK bu? Iya, rekeningnya ini. Rekening uang asing, forex ini. Foreign Ya exchange. gua masih mempelajarin, gua lagi ngumpulin data, sabarlah. Susah ternyata lu. Ya, kan gue udah bilang, gue udah nyari setengah meninggoy. Lo pikir gue nanya kayak gini gue nggak pelajarin dulu? Ya makanya gue bilang yang bahaya di api itu lu sama Tata. Enggak ada yang bahaya kita semua. Kenapa jadi bahaya lo pikir gue api? Gue udah pelajarin setengah meninggoy bro. Setengah meninggoy. Kan bahaya iman lu itu yang nggak bener. Gimana itu? Terus Bang Zuma juga semalam gue debat ya. Asik juga tuh orang. Enggak, abis itu lo bilang lo mau sponsorin gue. Iya sama RK. Ayo. Sponsorin maksudnya lo bayar. Yes. Lo bayar gue. Yes. Gue bayar lo biar gue gak ngomong sama RK. Gimana? Kok sombong banget lo? Bukan. Sponsor itu bukan sombong. Lah namanya kayak Mike Tyson Enggak, gue lawan bayar lo biar gue gak Lewis. ketemu RK. Gimana itu? Bukan gini dengar. Kayak Mike Tyson sama Lewis kan artinya kan orang-orang top. Bukan merendahkan. Ya kalau kayak siapa? Si Nander kan nggak mau kusponsorin karena pelawak, beda. Enggak gitu dong. Bang serius, Anandar udah selalu ketemu RK. Keok terus. Menurut lo kapan dia menang? Ya kalau masalah sejarah, yang setahu gua ya, RK sih kok sejarah. Makanya gua sponsori. 1 billion rupiah. 1 miliar. 1 juta aja lah. Itu 1 million. Oke. Bukan billion. Gimana sih bahasa kalau Inggris 1 lo? billion- Kalau 1 billion saya dukung. Inggris lo? Inggris lo? Kalau